yang kamu lihat? Jadi saya melihat Ibu Ima sabar ya. Iya, baik. Ya. Kita biasa memang ada distraction segini, ada gangguan. Iya. Oh. Tadi besar, melihat nggak tadi Bu? Itu besar sekali. Lihat. That's so big. Ibu pernah ada teror dari makhluk gaib gitu? Iya. Dalam mimpi atau melihat Dalam langsung? mimpi sering. Mimpi sering? Sering. Semenjak berkelana ke dukun-kedukun ini? Iya, pernah Dukun-dukun ini? diguyur kayak darah gitu, banyak kayak masuk ke situ berdarah dan dia marah kayaknya gitu karena saya nanya ke itu dukun lain. Soalnya kan emang susuk ini kan seperti menarik hawa gaib ya? Iya, saya nggak nyadar waktu itu. Jadi iya aja. Habisnya nyesel. Tapi Ibu pernah disakitin nggak? Disakitin sama makhluk tersebut gitu? Pernah nggak Apa? disakiti sama makhluk-makhluk yang neror kamu ini? Enggak sih, ya cuman itu Digangguin aja. cuman kadang-kadang nih gatel nih. Ini sampai bekasnya ada. Kayak apa yang di dalam sini gitu. Kayaknya tahu kalau saya udah nggak mau pakai gitu. Saya jabutin kemarin itu. Keluar sendiri dia Bu? Seperti apa yang keluar Sakit. Bu? Emas. Panjang-panjang kecil-kecil Ya yang di muka. Yang di sini dulu kayak apa ya? Berlian. 2 biji kalau ini. Banyak. ya. Astagfirullah. Jadi ini yang saya lihat sosok ini di yang tadi saya ke distract. Jadi lokasi yang kita di sini ini adalah studio yang agak sedikit angker dan beberapa partisipan kalau kita flashback ke masa lalu ada beberapa yang ke arah sana, kesurupan ke arah sana ya. Jadi saya melihat ada makhluk perwujudan kalong wewe kemudian berwujud sekarang kelelawar. Tapi ini bukan kelelawar biasa, Robi. Saya melihat ada makhluk halus yang Menyamar. iya menyamar gitu. Tapi ini jahat makhluknya. Ini mempengaruhi pikirannya saja, pikiran kita. Jadi partisipan dan teman-teman di sini semoga jangan hilang fokus atau bengong. Karena itu sudah berubah wujud ya jadi hewan. Biasanya makhluk-makhluk ini tuh suka mengincar orang-orang yang punya benda gaib atau punya barang-barang mistis. Tidak mungkin seekor kelelawar itu hidupnya bergerombolan. Tidak akan pernah mungkin satu. Itu di tempat gelap biasa. Iya. Goa-goa gitu. Di goa-goa dan tempat gelap. Allah. Dan ini kamu juga mengundang hawa-hawa makhluk halus datang sebenarnya. Tapi saya tidak menyalahkan kamu juga kan di sini kamu tujuannya ingin Bersih. bertobat juga dan mengeluarkan itu juga kan. Kamu mendekatkan diri yang di atas, kemudian lama-lama saya yakin yang bagian daerah sensitif itu pasti akan keluar lewat urin. Iya. Niat awalnya ingin memikat suami malah kabur. Malah yang terpikat makhluk-makhluk gaib. Berarti pasang susuk nggak pernah ada benernya. Iya. Apalagi untuk penglaris atau pengikat. Buktinya yang mau diikat malah main perempuan lain. Tadinya sakit hati sama depan rumah waktu itu. Dia seneng sama suami gitu main mata. Allah. Terus saya jadi dendam karena saya kan saking cintanya jadi nangis kan kalau ngeliat dia pagi-pagi udah jalan. Dia cemburu. Iya. Padahal belum tentu benar. Iya, tapi cewek itu sengajain gitu. Terus lama-lama kamu bisa, ya udah saya ngambil suaminya begitu. Oh. Waktu itu tapi salah sasaran. Ibu ini kayak ibu-ibu sinetron. Lu ambil suami gue ambil suami lo gitu niatnya. Ya ampun. Ternyata malah suami kabur kan? Saya cemburu, emang salahnya cemburu buta saya. Terus dikepukin mulu sama laki. Ibu? Iya. Dipukulin? Saya sering dulu pernah ibu saya
datang ke Jakarta ngelihat saya ini benjol, kenapa itu kepentok, padahal saya habis di suami gitu. Atau suaminya berarti. Ya berarti malah sekarang bersarang sampai usia senja kan? Iya, Kita nggak makanya. tahu kapan meninggal kan Bu Iya, ya? justru ya. Jadi nyesel ya? Ya bukan nyesel lagi nak, Sangat nyesel ya? ya, sangat Nyesel, sangat. iya. Saya ngelihat kekuatan ibu itu, ngelihat anak ini yang paling kecil kan sakit ginjal. Tapi anehnya gitu nak Roy. Sebelum dia sakit bengkak ginjal itu, saya ngimpi saya jalan berdua sama anak yang paling 6 ini, paling kecil. Tahu-tahu jatuh ke kali gitu, anyut. Nah 6 bulan kemudian kenyataan tuh badannya bengkak kayak gajah. Terus dirawat di rumah sakit. Dokternya bilang ginjal. Padahal sebelum itu juga ngimpi dia ditarik sama udang raksasa di lubang gitu. Saya menang, ibu menang gitu. Kayak ya anak keempat ini yang kena air setan itu, kalau marah luar biasa Naroy. Diem tapi kalau marah kayak aduh, maunya dihalus gitu. Air setan Bu. Iya. Air dari dukun itu. Kalau marah itu apa dibanting gitu, karena minum air setan kan. Saya tadi yang diajak ke pesugihan itu, ibu nggak tahu kalau diajak ke pesugihan minum itu segala. Habis itu emang punya perusahaan banyak gitu tadinya, itu hancur nggak lama karena saya berontak mulu gitu. Iya. Oke, gini Bu, tadi kan Roy sudah berpesan ya, Iya. kalau lebih sering mungkin datang Iya. ke majelis taklim, Iya. dengar tausiah, pengajian, Iya. secara perlahan dia akan keluar sendiri. Oh gitu Pak. Sebelum waktunya terlambat. Oh, gitu. Memang kami masih jauh lebih muda dibanding Ibu, tapi kalau dari cerita yang Ibu sampaikan, yang Robi bisa ambil kesimpulannya Ibu ya. Iya. Kalau saya salah koreksi ya Bu. Iya, iya, Ternyata iya. mencintai dengan sepenuh hati, setengah mati, Iya. hal yang berbau duniawi itu salah ya. Iya, Mas saya Karena yang cinta ada di Mas. dunia ini nggak pernah ada yang kekal. Iya. Mau itu suami, pekerjaan, perusahaan. Kita ternyata nggak boleh terlalu cinta ya. Iya, Iya. saya salah, emang saya terlalu cinta sama suami Betul. tadinya. Karena cinta nomor satu manusia siapa? Tuhan. Allah. Allah. Iya. Ibu terlalu cinta sama suami, bawaannya seuzon. Iya, betul. Aja. Hmm. Tetangga diajak berantem. Ya? Iya. Ya Bu ya. Maaf kalau Iya. saya bukan Iya, menasehati. nggak apa-apa, Nak. Saya hanya Iya. mengambil intisari. Ternyata kita sebagai manusia nggak boleh terlalu cinta ya. Iya, sama hal betul yang berbau emang. duniawi ya. Iya betul, sekarang malah jauh akhirnya. Terlalu cinta, berakhir dengan dunia setan, malah. Setan, iya. Salah ya Bu ya. Ya udah, tadi kan Roy sudah menyampaikan. Iya. Kita doakan semoga pelan-pelan Iya. semua keluar. Oh ya, anak sudah sampai hemoglobin Ibu sudah cuci darah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu Enggak. masih bisa semangatin. Masih bisa. Ya. Ya, apa itu karena hubungannya karena pesugihan bukan? Roy. Iya. Iya kan? Iya, soalnya ditarik udang besar. Aduh. Ditarik-tarikan ibu menang. Hanya kekuatan doa di sini yang kamu bisa kamu lakukan. Ya, dengerin tausiah, terus udah gitu kamu kunjungin majelis taklim terus dan lakukan sholat terus. Ibu yang memulai, ibu yang mengakhiri. Oh iya, Ya, baik. nanti akan keluar, saya jamin 100% lewat urin Iya. dan feses. Iya. Aduh, terima kasih banyak kasih ya ya. Nak Roy Saya yang ya. terima kasih juga. Emang saya sengaja ibu kesini tuh udah usia senja ini pengen bersih. Udah lama sebenarnya. Tapi kamu janji satu hal sama saya, boleh? Iya, apa Nak? Kamu stop bilang udah tua tidak ada gunanya, buat Oke. apa lagi? Baik Nak Roy. Iya, terima Karena kasih. kamu berharga. Iya. Yang nyelamatin anak-anak Iya, untuk hapus dosanya kan doa ibu. iya. Rezeki anak-anak, sehatnya anak-anak dari siapa? Doa ibu. Iya, Masa betul. nggak ada gunanya? Ada gunanya ya. Asal Iya. jangan guna-guna Iya, betul Nak. ya. Iya. Makasih banyak. Iya, Selamat sama-sama. malam, Makasih Assalamualaikum. Nak Roy, terima kasih. Ya, silakan Bu.
Dan Roy, sekarang kita menuju ke partisipan selanjutnya. Bapak Ibu mohon bersiap, duduk tegak, dan kita menuju ke partisipan yang pertama. Roy, silakan. Iya, saya melihat seorang partisipan, auranya berwarna gelap sekali. Mencari uang dari kegiatan seks merupakan pilihan hidupnya. Berkali-kali dipermainkan oleh lelaki dan hanya dijadikan pelampiasannya saja. Oke, tanggal lahir berapa, Roy? Saya memilih angka kelahiran nomor 1. Rubiah alias Raya, wanita cantik yang lahir di tanggal 1, seorang wanita malam demi menghidupi 6 orang anaknya. Memiliki pacar seorang duda yang selalu bersikap kasar kepada dirinya. Tidak hanya itu, mantan suaminya tidak peduli dengan anak-anaknya. Karma buruk apa yang terjadi pada dirinya? Adakah karma baik yang akan datang? Pemirsa, sudah ada Mbak Raya di hadapan kami. Selamat malam Mbak Raya, apa kabar? Baik. Baik ya, Alhamdulillah. Wah, bisa tertawa, saya senang bisa dengar tertawa. Iya. Lahir di tanggal 1 bulan 5. Di balik tertawa Mbak, saya yakin banyak air mata yang telah jatuh ya. Tumpahan air mata dan keringat saya. Dan Roy, silahkan. Dia sudah menangis sekarang. Aduh, maaf ya, Mbak Raya. Saya harus membongkar satu persatu. Saya di sini melihat Mbak Raya menciptakan banyak karma buruk. Saya melihat kamu di lingkungan yang salah dan saya menggambarkan banyak sosok wanita di sini. Dulunya kamu sempat terjebak di dunia prostitusi. Apakah itu betul? Iya. Saya melihat ini sejak kelas 4 atau kelas 5 SD. Iya. Oke, lanjutkan Roy, maaf. Itu yang saya lihat di sini. Dalam penerawangan saya, angka 5 di sini menyimbolkan kelas 5 SD. Dan saya merasakan di sini ada kekerasan juga dalam melayani pria. Jadi dia itu dikasari pria dalam melayani mohon maaf, dalam kegiatan hubungan dia selalu dikasari. Dan saya merasakan di sini kamu juga salah juga nih. Saya tidak mau menjudge orang juga, tetapi kok saya menuliskan kata ibu ya di sini. Kamu pernah berkata kasar ya sama ibu kamu, sering ngata-ngatain seperti layaknya asisten rumah tangga. Iya. Tidak boleh, karena ibu itu adalah surga di telapak kaki ibu. Makanya di sini saya ngelihat kamu banyak sekali kekacauan di sini. Robi, Ya, boleh diceritakan sama Mbak Raya, silahkan. Ya, kalau itu kan sempat kenalan sama cowok juga. Mungkin hanya pikir aku cuma buat iseng-iseng, tapi nyatanya enggak, malah sampai berlebihan. Sampai berhubungan, itu kejadian pas malam juga sih. Pas kejadian mungkin terbawa suasana juga, tapi semenjak itu dia ngelakuin, cuman posisinya aku nggak tahu kok perawan atau enggaknya, aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu juga karena memang yang aku rasa aku nggak keluar darah gitu loh. Cuman kayak sempat berhubungan mungkin bagi saya. Cuman memang agak susah. siapa? Teman SD ini. Enggak, dia beda umur, jauh banget sama aku umurnya. Kamu waktu itu masih SD. Iya, Dan dia beda umurnya. jauh. Si SD sudah dinodai. Iya, Suka sama suka waktu itu? ya bisa dibilang kayak gitu. Di sini saya menuliskan pintu koboi. Saya tidak tahu apa artinya itu, tetapi saya merasa I don't know what it means. Pintu koboi. Istilah. Iya. Istilah kah? Istilah. Oh, Istilah. itu istilah. Ya mungkin karena sudah banyak yang mengunjungi ya. Iya, Paham maksudnya Mas Robi Paham. ya? Oh, that's like, Oke. ya. Lalu Roy? Oh dilanjutkan lagi Mbak Raya boleh. iya nggak hanya satu itu aja. Terus sempat kenalan lagi sama cowok itu putus, ya kan? Karena dia kan pulang kampung juga, orang Jawa. Sempat putus, terus cari lagi. Dapat lagi orang orang Sunda waktu itu. Sempat berhubungan juga. Tapi untuk sesaat juga sama.
Iya, terus udah gitu selesai, putus lagi kan. Habis putus itu, ya udahlah, kata mamaku kan, emang sih aku jarang tinggal sama mama ya. Soalnya mamaku kan kerja nyuci gosok doang di tempat adiknya. Jadi aku hanya tinggal di rumah tante. Nah, aku punya nenek di situ. Ya boleh dibilang apa yang jadinya pilih kasih sama aku. Mungkin karena aku cuma numpang di situ ya. Jadi aku nggak, ini namanya berteman sama orang lain, aku nggak boleh keluar rumah aja istilahnya nggak boleh. Ya udahlah, pikir aku kan. Cuman ini aku selalu pilih kasihnya tuh. Aku disuruh beres-beres rumah semua aku. Istilahnya kerjaan pembantu itu ke aku, walaupun di situ ada pembantu. Sedangkan saudara aku nggak pernah namanya disuruh-suruh. Nih mungkin pas meranjak, ya lanjut lama juga sih, sering juga dipukul sama nenek. Terus udah gitu, beranjaklah aku masuk ke sekolah SMP. Di pas SMP itu, nah aku mulai lebih hancur lagi dari situ. Pas SMP itu, aku kenal sama perempuan, ya dia suka yang namanya klub-klub malam ataupun geng motor, dia suka. Akhirnya kan aku diajak ikut nge-track segala macam, aku ikut. Nah pas itu udah mulai kenal cowok lagi. Akhirnya begitu lagi, putus lagi, udah kenal lagi, putus lagi. Itu lebih sering malahan. Ya untuk sesaat-sesaat doang. Pas aku mau masuk kelas 2, aku kenal sama cowok tapi dia udah berkeluarga. Dia pengen ngajakin aku serius. Dia bilang, udahlah kamu gak usah sekolah lagi, nanti biar jadi sama saya ya kan. Terus aku pikir, ya udahlah apa nggak salahnya, coba aku pengen kerja juga. Pikir aku kan, daripada aku ngerepotin orang tua. Emang sih aku jarang gitu ketemu sama mama, ngobrol sama juga jarang. Soalnya kan aku cuma dititip di situ. Terus udah gitu akhirnya udah aku berhenti sekolah, aku ikut sama cowok itu. Ternyata bukannya makin bagus nasib aku, malah makin ambruk, malah makin berantakan. Udah gitu kan akhirnya kata tanteku bilang, kamu udah nggak boleh tinggal di sini lagi, kata tanteku gitu kan. Ya udahlah, namanya aku cuma numpang. Tapi istilahnya aku bilang sama mamaku kan tinggal di Ciledug di rumah adiknya. Terus aku tuh ngomong, ma gimana nih aku nggak boleh gini. Tapi namanya kasih sayang seorang ibu ya, kan ibaratnya sampai mati. Jadi mamaku selalu peduli sama aku. Walaupun kayak gimana mama tetap peduli. Sampai aku akhirnya kan tinggal di rumah tanteku itu tanpa sepengetahuan om aku di situ. Sampai bahkan aku ngumpet di buat tempat tidur. Hanya ibaratnya aku numpang tidur, numpang istirahat di rumah itu. Mau makan aja istilahnya susah. Mamaku ngasih makan aku harus diem-diem tanpa ketahuan. Terus ya selangnya waktu berganti, aku pengen main keluar lagi. Aku bilang gitu, aku pengen ngontrak, aku pengen ngekos, aku pengen coba cari kerja. Nyatanya enggak. Aku kenal lagi sama orang Jawa. Ya boleh dibilang apa ya, pedagang sukses lah ya istilahnya ya mungkin ya. Kenal sempat berhubungan lama. Tapi entah kenapa pemikiran itu di mana. Aku diajak main ke kosan temennya. Pas aku diajak main ke kosan temennya, sampai setega itu entah dia ngejual aku atau gimana sama temennya. Sampai temannya bisa masuk dalam kamar, sampai dia ibaratnya berhubungan badan dengan aku tanpa aku tahu, dengan posisi lampu mati. Tapi memang sedikit, ya aku agak sedikit sadar juga mungkin ya, pas lagi berhubungan itu kok cara berhubungannya berbeda dengan pacar aku gitu. Tapi ya udahlah, pikiran aku, buat nanti aku lihat. Pas aku lihat, astagfirullahaladzim, kayaknya itu temannya yang berhubungan sama aku. Aku kaget banget, aku shock dari situ. Aku langsung pergi, aku ngikut ke pasar juga, kan dia dagang pasar kalau malam. Pokoknya nyusulin, aku mau cerita, aku sempet takut. Cuman aku cari dia, memang dia nggak ada pas saat itu. Aku baru ketemu, aku cari-cari baru ketemu dia itu pas siang. Dia lagi minum dengan teman-temannya. Aku ngomong sama dia, aku cerita sama dia. Terus dia bilang, lu banget, kenapa lu nggak teriak, kenapa lu nggak ini segala macem. Dia seolah iniin aku banget. Terus bagaimana caranya, aku bilang gitu kan. Aku pikir itu kamu, tapi kok kamu sampai hati sih ngasih kuncinya ibaratnya ke dia. Posisi kan aku memang nggak pegang kunci, aku dikunci di dalam. Posisi seperti itu.
Saya melihat sesuatu loh ketika kamu berbicara di sini. Kamu lahir tanggal 1 bulan Mei. 1 di bulan 5. Kemudian menghasilkan angka 6. Di sini saya curiga ada 6 anak. Iya. 6 anak yang saya curiga di sini dari angka yang saya lihat, anak yang berbeda-beda dari laki-laki yang berbeda. Iya. Mereka jadi suami kamu semua? Enggak. Apalagi yang Roy lihat dengan 6 anak ini? Saya melihat 6 anak ini tidak mempunyai kecukupan secara nafkah dan tidak dibiayai apapun. Itu yang saya rasakan dari semua yang saya lihat di sini. Maaf Mbak Raya ya. Mbak Raya berapa tahun jadi terjebak atau menggeluti profesi ini? Itu berawal dari pas suami aku sebelum masuk penjara. Tahun berapa? Mungkin sekitar tahun sekitar 2008-an mungkin ya, kalau nggak salah. 2008? Iya, kalau aku nggak salah, kalau aku agak lupa. Berapa tahun kira-kira? Itu lama, cukup lama, karena aku depresi dengan keadaan. Kan Suami masuk penjara ya? Suami keberapa yang masuk penjara? itu yang pertama. Memang yang terakhir nggak ada suami lagi, cuman pacar. Oh, yang lainnya pacar dan pacar. Sampai menghasilkan anak. Ada yang Iya. sempat, maaf saya harus tanya, ada yang sempat digugurkan? Pernah coba pas yang mau ketiga tuh kan, aku sempat coba. Oh my God. Karena mertua aku juga nggak setuju kan kalau bisa punya anak lagi, hanya cukup 2, pikiran gitu. Tapi semakin aku mencoba malah semakin nggak bisa. Yang ada ya anak aku sedikit agak terbelakang sedikit. Sekarang ke-6-6-nya di mana? Kalau yang 1 sampai 4 ada di Jakarta. Kalau yang 5 sama 6 itu di kampung sama pacar aku, sama ya mamanya di sana. Memang suruh tinggal di sana biar nggak terlalu ngerepotin. Aku bilang ke Jakarta aku mau kerja. Oke. Boleh dilanjutkan ceritanya tadi? Iya, aku depresi banget tuh pas suami aku masuk penjara. Pertama sih aku nggak berani ya, namanya sampai berhubungan badan dengan orang lain, apalagi dengan suami orang. Pertama aku nggak berani. Cuman makin lama teman aku kan ada yang nyuruhin gini, bilangin. Terus mungkin karena terpaksa aku butuh uang pada saat itu. Ya udah mau nggak mau aku lakuin. Tapi dalam hati aku tuh jerit kayaknya. Kenapa gue harus kayak gini? Sampai kapan gitu gue kayak gini, kadang gitu. Maafin aku, cuma bisa kata maaf. Iya, kalau dulu kan mungkin kan bayarannya nggak seberapa ya kalau namanya pekerja kayak gitu. Ya cuma harus terima, mau nggak mau. Demi keluarga aja. Mohon maaf ya, saya ingin bertanya satu lagi. Tiba-tiba di kepala saya muncul satu kata. Iya. Kalau untuk saat ini, sekarang dia bilang ada yang lagi dekat sama Premang Duda, tapi dia bilang dia udah jauh, udah pisah sama istrinya, tapi aku nggak jelas bener atau enggaknya, aku nggak tahu. Buru-buru kamu putusin hubungan itu karena merawat laki orang itu tidak baik. Mbak Raya kalau boleh tahu pekerjaannya sekarang apa? Ya sekarang sih alhamdulillah ya udah agak mendingan. Ya aku kerja di tempat makanan. Tapi saya ngeliat tuh jujur terus terang, hawa di Mbak Raya di sini masih ada kecenderungan untuk ke arah sana loh. Balik lagi. Iya, Balik lagi. masih ke arah balik Iya. lagi. Memang sedikit masih ada godaan karena ekonomi faktornya. Jangan, kalau bisa tolong hentikan kamu balik ke dunia normal. Iya, pengennya kayak gitu. Jadi harus benar-benar kuat gitu ya. Saya takut sekali kamu habis gini gundah gulana lagi. Aduh, kayaknya butuh uang cepet gitu. Saya nggak mau gitu lagi. Kasihan kamu soalnya. Saya kasihan badan kamu juga sebenarnya karena badan kamu rusak. Iya. Ya, dan saya melihat di sini ada kecenderungan, ada bau-bau yang saya cium di sini, ada bau penyakit menular yang sudah terdeteksi sebenarnya. Coba kamu setelah acara ini dan kamu pergi ke dokter dan kamu sudah positif terkena penyakit 3 huruf. Mohon maaf saya harus sampaikan ini. Mungkin saya bukan dokter, tetapi saya mencium dari penciuman saya mencium bau hawa penyakit menular.
Iya, semua pekerjaan memang ada resikonya. Iya. Sebagai pembawa acara juga ada resikonya. Apalagi Mbak sangat beresiko. Ya, Cuman kalau sekarang prinsip aku apa ya? Aku nggak peduli dengan diri aku sendiri. Yang aku peduliin keluarga. ya kan kalau Mbak nggak peduli sama diri sendiri, gimana bisa umurnya panjang? Iya. Aku nggak peduli. Lah kalau umurnya nggak panjang, yang menghidupi anak-anak siapa? Ayo, siapa? Harus peduli sama diri sendiri, setidaknya kesehatan kamu. Nggak, soalnya kadang aku ngerasa apa ya? Aku pengen ada yang bisa terima aku, cuman nggak ada. Itu lagi aku hanya sebentar putus, aku capek. Aku pengen ngerasain seperti teman-teman aku yang lain, aku pengen. Tapi kenapa nggak bisa atau nggak ada bagi aku? Gini, perempuan yang hidupnya lurus-lurus aja masih banyak kok yang jodohnya berat, nggak enteng. Apalagi mohon maaf, kita yang pernah berbuat salah, pasti harus ada waktu untuk mengkoreksi diri dulu. Semua pasti ada prosesnya. Nah sekarang kamu saatnya mengurusi diri dulu. Gak usah mikirin laki-laki dulu. Cinta-cintaan tuh nanti. Yang penting kamu yang sehat. Kalau kamunya gak sehat, gimana bisa mencintai orang? Ya, Iya. tes darah. Tes semua. Per 6 bulan. Dan kalaupun memang ada, jangan khawatir. Semua ada obatnya. Dan satu lagi, setelah udah ketahuan hasilnya kamu berobat, mohon maaf sekali saya menulis kata ibu di sini. Dan ibu kamu masih adakah? Alhamdulillah masih. Setelah kamu ada hasil tesnya, kamu minta maaf sama ibu dan bersujud, benar-benar sujud kepada ibu kamu, ya. Aku pengen kamu mendapatkan keringanan hukuman supaya karma buruk kamu tidak banyak. Perbuatan buruk terhadap ibu tidak boleh. Ya. Tapi apa kira-kira untuk kedepannya aku bakal bisa dapat bahagia atau enggak kira-kira? Kebahagiaan atau tidaknya semua dari Mbak Raya sendiri yang membawa diri dan tergantung dari perbuatan baik dan buruk kamu. Semua tergantung di tangan kamu dan kamu harus mendekatkan diri pada yang di atas ya, Mbak Raya. Angel, saya yakin ya saya bukannya mendiskreditkan profesi ya, tapi teman-teman yang mungkin ada di majalah dewasa tentu banyak juga mendapatkan tawaran-tawaran, bahkan mungkin harganya lebih jet set dibandingkan Mbak Raya mungkin. Ada pengalaman? Kalau aku pribadi pasti ditanya, ditawarin, cuma aku enggak sih. Maksudnya aku berpikir bahwa ini aku nggak menjudge Mbak Raya gitu, tapi aku merasa bahwa aku punya talenta, aku punya kepintaran, jadi ya aku menggunakan itu gitu untuk ya berprofesi, mencari uang dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang lain sih ya mungkin banyak, hampir semuanya sih kalau aku bisa bilang. Hampir semuanya. Hampir semuanya. Cuman aku juga masih bingung. Suami aku dia kan punya kenalan seorang biduan. Saya. Suami? Iya. Katanya tadi punya Pacar. pacar. Enggak, suami aku yang pertama. Mantan. Kamu belum cerai? Lah, setelah sekian tahun? Belum ada cerai? surat perceraian, hanya kita pisah. Ya itulah. Hanya Iya. lisan aja. Itulah. Complicated banget. Iya betul. Jadi makanya saya menuliskan pintu koboi di sini. Kenapa nggak diurus-urus? Gak tahu caranya. Nggak tahu caranya. Sama gak ada waktu mungkin ya, karena aku sibuk kerja. Tapi sama-sama ingin cerai. Ke kuliah dari dia sih kayaknya dia nggak mau kan, dia pengennya aku sendiri yang ngurus. Ya kayak kemarinnya kan anak aku main ke tempat dia yang bertiga tuh kan, sama anakku yang nomor 4, nomor 1, nomor 2 sama nomor 4. Dia main ke rumahnya, ada mertuanya di situ ya kan. Terus udah gitu